Hey, nama aku Phil. Aku cuma pria normal dengan masa muda yang membosankan. Ada yang memanggilku kutu buku. Ya, ada juga yang memanggilku siswa teladan. Aku tidak punya banyak teman. Mungkin karena mereka iri dengan nilaiku. Tapi aku sebenarnya bukan kutu buku. Menurutku, aku cukup ganteng dan lucu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan diundang ke pesta anak-anak hits ya kan? Sepertinya semua sekolah punya satu grup anak-anak kaya yang terkenal. Di sekolahku ada sekelompok 4 orang keren. Dylan, Mark, Jared, dan Nick. Mereka semua punya iPhone versi terbaru, mobil bagus, dan semua cewek menyukai mereka. Cerita dimulai dari Dylan. Dia ada di kelas bahasa Spanyol yang sama denganku dan nilainya jelek. Suatu hari, setelah kelas, dia datang ke mejaku dan memintaku untuk mengerjakan PR-nya. Sebagai gantinya, dia akan mengantarku pulang dengan mobilnya. Aku setuju. PR itu masalah sepele. Hari itu, aku pertama kalinya duduk di mobil mahal. Aku sangat suka perjalanan saat itu, dan semua cewek terlihat kagum melihat kami. Setelah itu, Dylan mendapatkan nilai bagus, jadi dia memberitahu teman-temannya. Dan mereka juga memintaku mengerjakan PR mereka. Sebagai gantinya, mereka akan menjadi temanku. Aku tidak keberatan menjadi bukan siapa-siapa di sekolah, dan aku punya teman, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa berteman anak-anak keren itu menyenangkan. Aku bahkan diundang ke rumah mewah Mark. Mark adalah alpha, mereka selalu berkumpul di rumahnya. Mungkin karena tempatnya yang sangat luar biasa. Dia punya kolam renang, pusat kebugaran, gym, dan ruang gaming. Mark selalu memesan banyak pizza, dan dia tidak pernah menyuruhku membayarnya. Hidup terasa sangat menakjubkan. Aku harus merasakan kehidupan orang kaya. Aku sadar kalau aku masih orang asing. Kadang aku masuk ke ruangan dan mereka semua terdiam. Ini membuatku sedikit canggung, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku kan orang baru di grup mereka. Menurutku, mereka cuma perlu sedikit waktu untuk mengenalku dengan baik. Suatu hari, anak baru di sekolah bernama Kyle memintaku untuk menjadi rekannya dalam proyek sains. Dia terlihat canggung. Dia berbadan besar dengan gaya kuno. Kaosnya selalu diselipkan ke dalam celana jeans longgar. Hei, aku tahu aku bukan cowok paling keren. Tapi aku tahu ini bukan penampilan yang bagus. Kyle tidak banyak bicara tentang keluarganya. Aku cuma tahu bahwa orang tuanya keras dan tidak mengizinkan teman main ke rumahnya. Bahkan kami tidak pernah pulang bareng. Dia langsung hilang sepulang sekolah. Anak aneh. Tapi kami berdua menyukai rock klasik yang tidak bisa dipahami oleh anak-anak lain. Kami menjadi cocok dengan sangat cepat. Sedangkan aku masih sering nongkrong sama grup keren. Aku juga bertanya pada Kyle, apakah dia ingin bergabung dengan kami, tapi dia dengan canggung menolak. Aku kira dia tidak berpikir dia cukup keren. Dia tampaknya sangat tertarik pada mereka dan mengajukan banyak pertanyaan kepadaku. Saat aku menceritakan hal-hal menyenangkan, dia terlihat senang dan menyuruhku menceritakan lebih banyak. Kasian. Jadi, aku lebih sering nongkrong dengan grup keren dan membual tentang segalanya kepada Kyle. Kemana kita pergi, bagaimana mata mereka berwarna merah, dan mengalami mood swing. Bagaimana aku tidak boleh di tempat Mark lebih dari jam 9 malam, karena mereka selalu harus melakukan sesuatu. Atau tentang telepon terus-menerus mereka yang katanya taruhan olahraga. Dan bagaimana mereka membuatku menghitung dan mencatatnya. Aku membuat diriku terdengar sangat dekat dengan mereka, dan aku cukup bangga dengan fakta ini. Suatu ketika, aku sedang di rumah Mark, dan mendengar mereka berbicara tentang mengadakan pesta besar di sebuah klub pusat kota besok malam. Pesta? Aku bertanya. Mereka terlihat aneh, tapi kemudian Mark tergagap. Iya, kamu juga bisa ikut. Aku sangat senang. Ini akan menjadi pesta pertamaku. Aku mungkin bisa mendapat pacar di sana. Aku langsung pulang dan mencari baju paling keren, lalu menelepon Kyle untuk membual tentang itu. Kyle tidak terdengar terlalu antusias. Dia malah bersikap terlalu serius. Itu seperti baskil. Aku kira dia iri. Tapi ini agak menggangguku. Bukan salahku dia pemalu dan canggung. Sekarang, ayo kita bahas tentang pesta. Pestanya diselenggarakan di tempat yang sangat keren. Dengan kolam renang indoor, bar dihiasi berlian, dan ada wanita cantik berjalan-jalan dengan bikini seksi. Aku bersantai di ruangan VIP bersama mereka, memegang koktail yang tampak eksotik di tangan. Inilah hidup. Entah dari mana, terdengar ledakan keras saat polisi tiba-tiba menyerbu masuk dengan membawa senjata. Mereka menyuruh kami untuk meletakkan tangan di atas kepala kami. Aku takut. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku dikurung di ruang interogasi di kantor polisi. Aku panik. Apa aku sedang dalam masalah besar, walaupun aku tidak tahu apa-apa? Kemudian Kyle memasuki ruangan. Hanya saja, dia memakai seragam polisi. Aku menatapnya bingung, dan dia cuma menatapku canggung. Ternyata Kyle sebenarnya bukan bernama Kyle.
Dan dia bukan siswa SMA. Sebaliknya, dia adalah polisi yang menyamar. Aku merasa dikhianati. Apa dia memanfaatkanku selama ini? Apa dia menjebakku untuk menangkapku? Apa persahabatan kita semua ini palsu? Kemudian dia memberitahuku bahwa 4 temanku itu sebenarnya terkait dengan satu geng yang merupakan bagian dari rantai perdagangan narkoba. Dia menyamar untuk menemukan bukti yang dia butuhkan untuk menangkap mereka selamanya. Ternyata semua informasi dariku membuatnya melakukan hal itu. Dan dia tahu aku orang baik dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi dia mencoba menarikku keluar dari masalah ini secepat mungkin sebelum aku jatuh lebih dalam. Aku bebas. Phew. Dia kemudian memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Namanya Sam. Dia berusia 24 tahun dan dia sudah menikah. Aku masih berteman dengan Sam dan bahkan sesekali mampir ke rumahnya untuk main game dan mendengarkan lagu-lagu rock klasik. Aku cemas bahwa aku tanpa sadar membawa anak-anak keren itu ke dalam masalah besar. Kadang-kadang aku terbangun di malam hari dan ketakutan karena keluarga mereka akan datang dan membalas dendam. Sam bilang aku akan baik-baik saja karena tidak ada yang bisa dilacak. Aku masih tidak percaya bahwa berteman dengan anak-anak keren berakhir seperti ini. Setelah itu, aku tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan rumah orang lain. Tapi jika cewek cantik yang memintanya, aku mungkin mau. Aku memang merindukan aspek-aspek tertentu saat berteman dengan anak-anak keren. Seperti mobil bagus dan rumah mewah mereka. Tapi aku lebih baik menjadi diriku sendiri.